Oke, saya open Q&A buat teman-teman. Ada yang mau coba raise hand, nanya apa yang kemarin ditanyakan? Oke, thank you Pak J. Halo Pak Arif, salam kenal Pak. Saya Tati dari Instellar. Nah, kemarin sempat nanya sih, iseng sebenarnya, bukan iseng sih, pengen tahu aja lebih dalam. Karena kan sebenarnya kalau menurut saya tentang leadership ini kan agak banyak ya sudut pandangnya gitu, tergantung mau lihat dari sisi apa dulu nih. Dan case-nya pun sebenarnya kan beda-beda ya, tergantung case by case juga kan. Nah, dan yang setahu saya tuh gaya leadership leadership semua orang itu beda-beda gitu, dan itu nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah, tergantung penempatannya aja. Nah, kebetulan case-nya itu di Stellar kan kita company-nya kecil ya, small company, terus kita jasa, nggak ada produk, terus kita WFA, full WFA. Nah, di sini tuh menurut saya kita ngebangun culture yang walaupun WFA ya kita harus tetap bonding tim. Nah, ini kan PR banget ya buat kita para lead untuk gimana nih ngebonding antara apalagi kita punya officer, punya staff, punya intern, tetap bisa bonding sih sama satu sama lain. Itu kan PR sekali ya. Nah, di Installer itu kebetulan kita ngebangun culture yang ya udah nggak apa-apa, santai aja, semuanya itu tuh general, nggak boleh manggil pak, nggak boleh manggil ibu, supaya nggak ada gapnya gitu lah, jadi biar lebih aman gitu. Jadi kita nggak ada tuh terus halo pak gitu, misi pak, nggak gitu kan, kayak ya casual aja. Itu satu. Terus yang kedua, selain dari situ ini sih si lead-nya itu masing-masing lead per departemen itu biasanya ada beberapa style mereka tuh yang beda-beda, tapi kebanyakan itu mereka langsung nanya pendekatannya personal, lebih yang bentuk pendekatan personal gitu. Jadi dia cari tahu dulu nih karakter si A, si B, si C. Nah, dia masuk melalui si karakternya itu, pendekatannya melalui karakter itu. Dan satu lagi ada sisi leadership yang dia ya udah pendekatannya terserah lu mau karakternya apa, kita SOP-nya A B C D kayak yang tadi Pak Arif bilang, ya lu ngikutin gitu, lu ngikutin aja gitu, yang penting selesai gitu. Tapi kan di satu sisi dengan style yang satu bonding nggak ketemu nih, yang penting laporan selesai, ya udah laporan selesai, udah terserah kamu mau jungkir balik apa enggak gitu, bebas gitu kan. Nah, ada dua nih mas. Nah, cuman dari pengalaman yang terjadi selama dari yang aku alamin, yang tipe yang nomor 2 ini yang kayak mungkin kayaknya tadi aku lupa tuh tipenya Pak Arif yang nomor berapa, yang kayak ya udah lo ngikutin aja deh gitu. Nah, itu tuh bikin timnya itu ngerasa leadnya itu tuh nggak care karena nggak ada pendekatan secara personal. Let's say kayak, hai gimana progres, gimana kabar hari ini, misalnya kayak let's say cuma nanya, kemarin kamu sakit ya, kenapa? Nah, padahal sebenarnya ada beberapa employee yang ngerasa aku sakit karena lembur untuk ngejar deadline, tapi leadnya nggak notice. Nah, tapi ada satu sisi yang leadnya itu tuh notice nih, oh yaudah kalau kamu lembur kita bantu bareng-bareng, kita lembur bareng-bareng. Nah, itu sih yang mau aku tanya, kenapa nih ada satu, sebenarnya dari dua tipe ini yang bagus yang mana gitu, terlepas bukan yang paling bagus kali ya, yang sebenarnya yang paling oke betternya gimana sih gitu, apakah memang si lead yang tadi itu personalnya memang yang kayak gitu, atau ya udah dia hanya sebatas kerja selesai ya pulang gitu. Itu sih yang mau mungkin lebih sharingnya lebih ke sana sih, karena si employee-nya ngerasa ya aku nggak ada bonding dengan seniorku, dan itu salah satu reasonnya dia leave the company. Itu sih Mas Pak Arif, terima kasih. Thank you, Ko Arif. Monggo, jadi berarti bicara tentang ada, kalau tadi yang dibiarkan jalanin aja sesuai SOP, ya hasil bisa teruji, cuman bondingnya jadi nggak dapet. Tapi kalau yang satu sisi, bondingnya dijaga, tapi jadinya mungkin terlalu kekeluargaan, mungkin disimpulkan seperti itu ya. Nah, monggo Ko Arif, kalau dari pandangan Ko Arif gimana tuh? Dari pengalaman Ko Arif? Kalau saya tadi itu pertanyaannya banyak multidimensi yang saya lihat masalahnya nggak banyak gitu, banyak multi level gitu. Cuman saya sharing aja pengalaman ya. Menurut saya di setiap fase perusahaan itu butuh leader yang beda-beda. Jadi ada yang inspiring, dobrak gitu ya. Biasanya leadernya breakthrough atau teknologi dulu. Contohnya gini deh. Percaya nggak bahwa Tesla itu sudah ada sebelum Elon Musk? Nah, Elon Musk itu di-hire untuk ngerubah Tesla. Jadi dia itu kayak Steve Jobs-nya itu. Ya, Steve Jobs dari mulai bikin Apple, dia pernah dikeluarin loh dari Apple karena dianggap nggak suit. Kemudian dia bikin Pixar. Kemudian di-hire kembali, ya. Jadi saya percaya bahwa leader itu diperlukan di masa-masa yang berbeda gitu. Misalnya kayak gini, Pak Jokowi yang dianggap mungkin baik atau jelek, anggap aja baik gitu ya, Pak Jokowi baik gitu. Mungkin kalau di masa kemerdekaan mungkin nggak cocok leader kayak Pak Jokowi karena kurang inspiring.
dia bagusnya bekerja. Jadi masa itu perlu. Jadi tipe leader bagaimana juga nggak bisa gitu. Kalau yang dipimpin lulusan SMA aja kagak gitu ya, mungkin ya harus ditonton, dipecutin karena motivasinya itu mungkin ketakutan gitu bekerja. Jadi saya nggak bisa bilang which one is a good leader, karena masa stage dari company itu berbeda-beda. Tapi yang saya percaya common dari semua leader adalah leader bring culture. Jadi culture perusahaan itu dibawa oleh leader. Leadernya siapa? Orang yang paling atas. Culture-nya gimana? Kalau kamu lihat bos lu orangnya cuman sekedar kerja aja pokoknya gini-gini nggak peduli, habis itu ya kamu di level bawah seperti itu juga nggak ada gunanya karena hancur nanti. Jadi harus tahu tipe pemimpinnya bagaimana. Nah, yang saya lakukan di perusahaan-perusahaan saya itu semi work-life balance. Dalam artian kalau yang namanya kerja itu betul-betul hitam putih, nggak ada pertanyaan kayak gimana kemarin sakit ngapain, nggak ada. Kalau urusan kerja kita meeting, jam meeting on, nggak ada selamat ya ulang tahun kami ucapkan semua, meeting nggak ada. Jadi benar-benar oke, kita mulai meetingnya, oke silakan laporan ini gini gitu. Dan nggak ada orang excuse, maaf pak saya nggak ngerjakan karena saya sakit. Nggak boleh. Kamu punya tim, punya anak buah, kalau kamu nggak bisa ngerjakan, suruh anak buahmu yang ngerjakan. Pokoknya waktu meeting semua harus selesai. Ya. Tapi di luar, maksudnya di dalam jam kerja yang bukan meeting, itu ada yang namanya seperti itu. Gimana kemarin, kenapa nggak masuk? Kenapa? Gimana anaknya udah lahir belum? Mau makan? Selamat ulang tahun ya, gitu. Jadi harus bisa beda-bedain. Percaya nggak pada saat COVID, waktu itu hampir semua work from home, kita tiap weekend ngajain gathering online. Dan itu bondingnya dapat. Jadi tiap minggu kita nunjuk 2 orang yang in charge untuk ngatur gathering. Jadi gathering itu ada kayak game-game, pertanyaan, mereka sendiri lah, mikir sendiri gimana caranya. Kemudian habis icebreaker game tersebut, kemudian ada satu speaker yang kita undang untuk ngomong subjek macam-macam. Setelah itu parking lot. Oke, next week ketuanya siapa, acaranya jamnya sama, kayak gitu. Bisa jadi kalau alasannya Sabtu kita work from home, nggak ada bonding, saya bilang mungkin harus dipikirkan lebih kreatif ya. Karena bonding itu nggak perlu offline. Contohnya yang orang LDR gimana? Masa kurang bonding? Berarti kalau misalnya aku coba elaborate. Berarti sebenarnya bukan berarti yang ya pokoknya kerja ikutin SOP dan lain-lain itu bukan berarti tidak bisa dibarengin dengan bonding. Cuman timingnya juga perlu tahu ini konteksnya apa gitu ya. Iya. Mbak Tati, terjawab atau ada follow up questions yang mau coba diklarifikasi? Cukup terjawab sih Mas Arif, kayaknya aku nangkep ternyata ini memang pas saya lihat-lihat case-nya yang mundur ke belakang, kayaknya memang timingnya kali ya yang pas gitu, yang kurang pas gitu, karena sebelumnya memang yang si lead sebelumnya ini tuh dia melakukan pendekatan secara personal gitu untuk ke timnya. Kita juga online kayak tadi Mas Arif bilang, kita untuk bondingnya itu kita ada Zoom segala macam gitu. Nah jadi ada transisi nih Mas Pak Arif dari yang sebelumnya ke yang sekarang. Jadi kayak yang sebelumnya itu udah lama lah, hampir 2 tahun gitu, terus datang yang baru yang modelnya beda sekali gitu pendekatannya. Jadi mungkin beberapa employee ngerasa kok bondingnya nggak dapat nih, beda gitu pendekatannya. Mungkin karena itu juga. Jadi kayak tadi Pak Arif bilang ya memang timingnya ada masanya kapan yang harus nemu leader yang A, kapan harus yang nemu leader style yang B gitu. Mungkin sih terjawab sih Pak Arif. Makasih Pak Arif, Pak Jay. Iya, saya mau nambahin lagi satu nih. Boleh. Saya ngelakuin survei kan di perusahaan saya yang satu ini di PT Agrindo itu manufacturing. Manufacturing itu
problem saya adalah cari yang generasi muda-muda itu susah. Banyak orang itu nggak mau suka kerja di manufacturing gitu ya. Udah daerahnya jauh dari kota, panas, berisik, nggak keren, mau minta Starbucks aja nggak ada gitu, nggak ada name tag-nya, nggak bisa nyetori di tempat kerja, nggak bisa. Jadi susah gitu ya. Tapi saya lihat ini harus regenerasi nih, kalau nggak susah juga kita perusahaan nggak ada regenerasi yang muda-muda. Jadi yang saya lakukan adalah saya ngerubah tempat kerjanya. Tempat kerjanya dibuat lebih Gen Z gitu ya. Kemudian saya ngelakuin survei sebetulnya apa sih yang mereka harapkan dari sebuah perusahaan gitu. Ternyata simple aja, disediakan makan siang. Jadi kita nyediain makan siang di perusahaan itu, mereka itu kalau siang bonding, makan bareng gitu. Kalau dulu kan makan ke kantin, makan kemana gitu. Jadi saya sediakan makan siang, mereka bonding dan mereka lebih happy gitu. Jadi mungkin work life balance-nya lebih tercapai gitu. Jadi harus tahu sih sebetulnya tim pingin apa. Kalau yang di level bawah kayak operator mesin gitu ya, mereka itu malah senengannya selalu adalah jalan-jalan bareng sama keluarga. Jadi kayak field tripnya perusahaan ke sana pakai kaos sama, pakai banner foto, itu buat mereka itu sebuah yang mereka idolakan, idamkan gitu. Jadi ya have to know gitu your employee. Jadi itu malah memang sempat dilakukan finding, cari tahu apa yang sebenarnya mereka cari di dalam pekerjaan juga ya, selain karir gitu ya. Apa yang bikin mereka happy gitu ya, Pak Arif ya. Kan masalahnya kan bonding ini tadi ngomongnya. Ternyata hal-hal seperti itu yang mereka dambakan gitu. Kayak di perusahaan saya selalu ada event besar setahun sekali itu. Buka puasa bersama, cuman karena waktu itu masih COVID jadi kita stop. Sama 17-an itu biasanya after office kita ngadain perlombaan antar unit, lucu-lucuan gitu ya. Nah itu juga mereka senang sekali gitu. Nah, kok kalau misalnya nih aku malah jadi ada follow up questions ya. Ini kan balik lagi misalnya ke konteks leader perlu tahu segalanya apa enggak. Nah, kalau boleh tahu, ini tuh akhirnya yang menginisiasi untuk mencari tahu ini karena Ko Arif dapat insight dari tim, atau memang ada issues yang terjadi dulu baru akhirnya digali lebih dalam, atau dari awal Ko Arif tuh sudah mengamati terus coba mengantisipasi sehingga tercetuslah ide-ide itu, aktivitas itu. Ada yang dapat insight, ada yang insight maksudnya ada yang mengusulkan gitu ya. Ada yang memang secara nggak sengaja ketemu gitu. Jadi problemnya saya ini kan apa ya? Sebelumnya millennials malah ya, saya kalau ngomong itu millennial sudah expired gitu ya, sudah nggak, millennial udah nggak zamani gitu. Saya hidup di masa yang handphone masih belum ada, email masih belum ada gitu ya. Yang kalau handphone ketinggalan saya nggak khawatir, baterai habis nggak khawatir. Kalau yang anak saya yang Gen Z ini handphonenya udah 5% udah panik gitu, different gitu. Employee saya itu seumuran anak saya semua gitu. Jadi untuk memahami anak saya pun saya harus belajar gitu. Jadi you know anything? No, trial and error aja. Asal kita konsekuen, begitu ada error ya udah, itu part of learning ya. Jangan part of learning, iya. Misalnya saya memberikan makan siang gratis misalnya. Jadi itu program saya di copy paste sama Pak Prabowo itu, makan siang gratis kalau saya di pabrik. Menurut saya cost-nya berapa sih? Nggak mahal. Kalau nggak berhasil ya atau kurang efektif ya kita ganti. Kita coba aja dulu. Efeknya positif nggak? Bener nggak? Kalau kita tanya, misalnya saya kasih makan siang gratis,
bagaimana tanggapan Anda kan? Pertanyaan kuesioner seperti itu kan. Orang dikasih gratis ya pasti, oh bagus Pak. Ya. Berarti bisa dibilang memang dari awal juga ada kesadaran penuh dari kita sendiri. Perlu ada kesadaran penuh dari kita sendiri sebagai leader. Ya kita nih mau milih untuk memang timnya mau grow. Ya kalau mau grow pasti akan dibarengin dengan trial error dan kita perlu terima konsekuensi itu. Tapi kalau kita memang maunya in control, ya bisa, kita mungkin bisa antisipasi semuanya dari awal, cuman ya timnya jadi ya udah cuma sekedar gerak aja gitu ya. Lebih ke arah cara kita memilih jalur yang mana ya. Dan tadi ya Korik bilang kan culture itu dibuild by leader. Gitu ya. Oke. Dan masalahnya nih, kalau top leadernya, culture-nya misalnya sangat apa ya, kayak bonding ya, sangat peduli sama orang, very people oriented gitu. Terus Anda di level manager unit yang nggak people oriented, berarti sebetulnya kamu nggak cocok sama culture perusahaannya kan? Akhirnya yang kerja di bawahnya yang not people oriented itu kan merasa aku kok kerjanya kayak kerja rodi gini ya, departemen lain kok enggak gitu. Jadi turnovernya jadi tinggi gitu. Tapi kalau pimpinannya itu adalah not people oriented, kayak penjajah lah istilahnya kalau anak sekarang, bosku kayak penjajah gitu. Nah, kemudian kita sebagai leader yang di bawah kita people oriented, culture-nya kan nggak cocok. Kita juga akan unit kita kan dibenci sama yang lain-lain, bilang kamu kok santai-santai kerjanya enak-enakan, nggak serius, nggak konsentrasi, nggak, pokoknya alasan macam-macam lah, juga doesn't work gitu. Culture itu harus the whole company kan, the whole company dari leader, value-nya company itu kan culture-nya dari situ.